Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau pagi hari ini kita masih boleh ada. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semua hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bila kita mau mensyukuri setiap yang Tuhan berikan dalam hidup kita, untuk senantiasa kita melayani Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 26 ayat yang ke-33. Di sana dikatakan, Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul renungan pagi hari ini, ketika kesungguhan kita diuji. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kisah di dalam Matius 26 ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-75, judul daripada perikop itu dikatakan Petrus menyangkal Yesus. Kita tahu kisah ini ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum dia ditangkap, Yesus berkata bahwa iman mereka akan digoncang dan akan ada yang menyangkal Yesus. Tetapi seperti firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, di sana dikatakan bahwa Petrus menjawab, sekali-kali dia tidak akan menyangkal Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kita tahu justru Petrus menyangkal ketika diperhadapkan oleh seorang hamba perempuan. 3 kali dia menyangkal Yesus sampai akhirnya ayam berkokok, dia baru sadar bahwa dia sudah 3 kali menyangkal Yesus. Seperti yang Yesus sampaikan, seperti yang Yesus ucapkan, bahwa sebelum ayam berkokok, Petrus sudah akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Apa yang menjadi pelajaran buat setiap kita pagi hari ini? Peristiwa yang Petrus alami seringkali juga kita alami di dalam kehidupan hari-hari kita. Menghadapi hari-hari yang semakin sulit, keberadaan mungkin ekonomi, mungkin ketika kita mau mulai sungguh-sungguh melayani Tuhan, ada banyak seringkali ujian Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Banyak kali, wah aku tidak akan mundur, aku tidak akan menyangkal Engkau Tuhan. Tetapi ketika mungkin kita diperhadapkan oleh persoalan yang seringkali sepertinya menghimpit kehidupan kita mulai ragu, kita mulai bimbang, apakah Tuhan masih menolong saya? Apakah Tuhan masih ada? Tetapi biarlah melalui kisah daripada Petrus, sekalipun awalnya dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Gak mungkin aku sangkal Yesus." Tetapi ketika kejadian itu dia diperhadapkan oleh orang-orang dan dia katakan, ini adalah pengikut Yesus. Sampai akhirnya dia harus menyangkal Yesus. Tapi bersyukur ada Roh Kudus yang memulihkan kehidupan Petrus. Sehingga Petrus akhirnya kita tahu kisahnya. Dia sekalipun harus masuk ke dalam penjara, dia harus alami karam kapal ketika dia memberitakan kabar baik. Tetapi hal itu tidak memutuskan iman Petrus untuk dia tetap punya pengharapan di dalam Yesus. Karena kita tahu ada Roh Kudus yang memulihkan kehidupan Petrus. Petrus diurapi, bahkan Petrus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan sampai akhirnya kita melihat akhir daripada kehidupan Petrus. Dia menyerahkan dirinya untuk dia disalib, tetapi bukan seperti Yesus. Tetapi Petrus disalib dengan kepala ada di bawah. Ini adalah wujud kasih Kristus. Nah, pagi hari ini peristiwa Petrus biarlah mengingatkan kepada setiap kita. Ketika mungkin kesungguhan kita sedang diuji, kita bersyukur ada Roh Kudus yang akan mengurapi kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang mau memampukan kehidupan kita. Kita mau tetap percaya kepada Yesus, korbannya di kayu salib, senantiasa memberikan pengharapan dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 di sana dikatakan, jangan padamkan roh. Satu ayat lagi di dalam Roma 12 ayat 11 di sana dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, apapun keberadaan kita yang sepertinya menghimpit hidup kita, biarlah kita mau tetap punya pengharapan di dalam Kristus. Jangan kerajinan kita menjadi kendor, tetapi ketika Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita, kita masih sehat, masih kuat, mari kita menggunakan kesempatan kita untuk tetap kita melayani Tuhan. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini firman-Mu boleh datang dalam hidup kami. Mungkin ada kalanya ketika kesungguhan iman kami diuji oleh datang persoalan dalam kehidupan kami. Kami percaya ada Roh Kudus yang senantiasa memampukan kehidupan kami. Roh Kudus yang akan mengurapi kami Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami di dalam kami mengiring kepada Engkau. Engkau yang mengenal setiap apapun yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Mungkin hari-hari ini kami sedang rasanya terhimpit oleh masalah. Iman kami saat ini sedang lemah. Bahkan hidup kami sepertinya sedang bimbang Tuhan. Tetapi biarlah Roh-Mu Tuhan tetap menyala-nyala dalam hidup kami. Kami mau tetap bangkit, kami mau tetap kuat iman kami di dalam Engkau. Karena Engkau yang akan memampukan kami. Biarlah pengorbanan-Mu di kayu salib memberikan pengharapan yang teguh, iman yang teguh buat setiap kami. Untuk tetap kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Engkau sekali-kali Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapa, biarlah didapati iman kami tetap kuat dan iman kami tetap melekat di dalam Engkau. Apapun Tuhan persoalan yang sedang kami hadapi, kami mau tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau masuki hari yang baru. Kiranya Tuhan selalu ada menyertai kehidupan kami. Dan hari ini menjadi hari yang penuh mujizat. Karena Tuhan selalu ada menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.